Ini menceritakan seorang pemuda bernama Wira. Ia hanyalah seorang anak desa biasa, hingga suatu hari sebuah legenda lama membawanya ke dalam takdir besar yang tak pernah ia bayangkan. Gunung Emas, yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos, ternyata menyimpan rahasia kuno, sebuah kitab mantra yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketika pasukan kerajaan menyerang desa demi merebut kekayaan tersembunyi dari gunung tersebut, Wira menemukan dirinya sebagai harapan terakhir bagi rakyatnya. Dengan bimbingan seorang sesepuh desa, Ki Dharma, serta keberanian yang tak tergoyahkan, Wira mulai memahami kekuatan mantra dari Gunung Emas. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang perlawanan fisik, tetapi juga ujian jiwa dan pengorbanan. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Di tanah yang jauh, di sebuah kerajaan yang tersembunyi oleh hutan lebat dan sungai berliku, berdiri sebuah gunung yang diselimuti kilauan emas. Gunung ini bukanlah gunung biasa, melainkan tempat yang diakini menyimpan kekuatan magis yang diwariskan oleh para leluhur sejak zaman dahulu. Para penduduk menyebutnya Gunung Emas. Bukan hanya karena batuan yang berkilauan di bawah sinar matahari, tetapi juga karena legenda yang mengelilinginya. Konon, siapapun yang berhasil menemukan mantra rahasia dari gunung ini akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Legenda ini telah beredar dari mulut ke mulut selama ratusan tahun, dan setiap generasi mencoba mengungkap misterinya. Namun, banyak yang gagal. Bahkan ada yang tidak pernah kembali setelah memasuki hutan yang mengelilingi gunung tersebut. Hanya sedikit yang mengetahui bahwa mantra itu bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah warisan yang membutuhkan pengorbanan besar untuk menguasainya. Dahulu kala, seorang raja bijak bernama Prabu Jaya Lingga memerintah kerajaan yang berlokasi di kaki Gunung Emas. Ia terkenal akan kebijaksanaannya, tetapi juga dikenal sebagai penguasa yang berambisi untuk menguasai ilmu gaib. Ia mendengar tentang mantra yang tersembunyi di dalam gunung dan ingin memilikinya untuk mengabadikan kekuasaannya. Dengan bantuan para dukun sakti, ia mengerahkan pasukan untuk menjelajahi hutan dan mendaki puncak gunung, berharap menemukan rahasia yang tersembunyi. Namun, gunung itu bukan sekadar tempat biasa. Setiap langkah menuju puncaknya dihadang oleh berbagai rintangan, badai yang muncul tiba-tiba, suara-suara gaib yang menggema di kejauhan, hingga makhluk-makhluk misterius yang menjaga tempat suci itu. Semakin dekat mereka ke puncak, semakin kuat energi yang menekan tubuh mereka, seolah gunung itu sendiri menolak kehadiran mereka. Di antara para pencari, ada seorang pemuda bernama Wira, seorang prajurit setia yang tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga hati yang murni. Ia tidak menginginkan kekuatan untuk dirinya sendiri, tetapi ingin melindungi kerajaannya dari kegelapan yang mengancam. Wira merasa bahwa gunung ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar harta atau kekuatan, melainkan sebuah kebenaran yang telah lama terkubur. Ketika malam tiba, Wira terpisah dari rombongannya dan tersesat di dalam hutan. Suara angin berbisik di telinganya, membawakan kata-kata yang tidak dapat ia pahami. Cahaya redup muncul di kejauhan, membimbingnya ke sebuah gua tersembunyi di balik bebatuan emas. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, tanpa mengetahui bahwa disinilah perjalanannya yang sesungguhnya akan dimulai. Di dalam gua, ia menemukan prasasti kuno yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tidak ia mengerti. Namun, di tengah prasasti itu, terdapat simbol yang berpendar cahaya biru, seolah menunggu seseorang yang layak untuk membacanya. Saat Wira mendekat, ia merasakan kehangatan mengalir melalui tubuhnya, seakan energi dari gunung ini menyatu dengan jiwanya. Tanpa disadari, Wira telah memulai langkah pertamanya menuju pemahaman tentang mantra yang selama ini tersembunyi. Tapi ia belum tahu bahwa setiap pengetahuan memiliki konsekuensi, dan untuk mendapatkan kekuatan sejati, ia harus melewati ujian yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Gunung Emas bukan sekadar tempat mistis, tetapi sebuah benteng yang menyimpan rahasia peradaban kuno. Tidak sembarang orang bisa menguasai mantranya, dan siapapun yang mencoba menggunakannya untuk kepentingan pribadi akan menghadapi kehancuran yang tak terelakkan. Kini, nasib Wira dan seluruh kerajaannya tergantung pada pilihan yang akan ia buat dalam perjalanan ini. Wira berdiri di dalam gua yang gelap dan dingin. Matanya terpaku pada prasasti bercahaya yang terpahat di dinding batu. Tulisan-tulisan kuno itu tampak seperti bergerak perlahan, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Meskipun ia tidak memahami artinya secara langsung, hatinya merasakan getaran yang kuat, seakan kata-kata itu bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan sebuah panggilan dari masa lalu. Ia mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba sebuah suara berat menggema di seluruh ruangan,
membuatnya terpaku di tempat. Dari kegelapan gua, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata yang menyala seperti bara api. Sosok itu bukan manusia biasa, melainkan penjaga kuno yang telah berdiam di sana selama ratusan tahun. Ia dikenal sebagai Raksa Jati, makhluk yang ditugaskan untuk menjaga rahasia mantra gunung emas dari tangan-tangan yang tidak layak. Wira menelan ludahnya, menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Siapa yang berani menginjak tempat suci ini? Suara sang penjaga menggema, mengguncang dinding-dinding gua. Dengan keberanian yang tersisa, Wira menjawab dengan suara tegas. Aku Wira, seorang prajurit yang mencari kebenaran. Aku tidak datang untuk mencuri atau merusak, tetapi untuk memahami rahasia yang disembunyikan di tempat ini. Raksa Jati menatapnya dengan tajam, seolah sedang menilai niat pemuda itu. Banyak yang telah datang dengan dalih mencari kebenaran, tetapi hati mereka dipenuhi keserakahan. Apa yang membuatmu berbeda? Tanyanya lagi. Wira terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tidak mencari kekuatan untuk diriku sendiri. Aku ingin melindungi rakyat dan kerajaanku dari bahaya yang mengancam. Jika mantra ini memang bisa memberikan kekuatan, maka aku hanya ingin menggunakannya demi kebaikan. Jawaban itu membuat Raksa Jati mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cahaya biru menyelimuti tubuh Wira. Sensasi panas dan dingin bercampur menyelimuti dirinya, seakan ia sedang diuji oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, gua bergetar hebat dan lantai di bawah kaki Wira mulai retak. Dari retakan itu, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak liar, mengelilinginya seperti roh-roh jahat yang haus akan jiwa manusia. Ujian pertamamu adalah melawan ketakutan dalam dirimu sendiri, kata Raksa Jati dengan suara yang menggelegar. Jika kau gagal, maka kau akan menjadi bagian dari bayangan ini selamanya. Wira merasakan dadanya sesak saat bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Mereka berbisik di telinganya, mengungkit semua keraguan dan ketakutan yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Ia melihat kilasan masa lalu, pertempuran yang gagal, teman-temannya yang gugur, dan kebimbangannya sebagai seorang prajurit. Bayangan itu berusaha meracuni pikirannya, membuatnya percaya bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapi perjalanan ini. Namun, Wira menggertakkan giginya dan menutup matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat semua alasan mengapa ia berdiri di sana. Ia bukan sekadar prajurit biasa, ia adalah seseorang yang telah berjanji untuk melindungi rakyatnya. Ia membuka matanya dengan penuh tekad, lalu menghunus belatinya dan menebas bayangan-bayangan itu satu persatu. Meskipun serangan mereka semakin ganas, Wira tidak goyah. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata atau sihir, melainkan dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Melihat keberanian Wira, Raksa Jati mengangguk puas. Dengan satu hentakan tangannya, bayangan-bayangan itu menghilang seketika, seolah-olah mereka hanya ilusi belaka. Kau telah lulus ujian pertama, katanya. Tapi perjalananmu masih panjang. Banyak rintangan yang lebih berat menantimu. Wira mengangguk, menyadari bahwa ini baru permulaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia akan terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempuh. Di dalam gua itu, prasasti bercahaya kembali bersinar lebih terang, seolah menyambut langkah pertama seorang pemuda yang telah membuktikan hatinya. Mantra dari gunung emas masih tersembunyi, tetapi perlahan-lahan, ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian ilmu, melainkan ujian bagi jiwanya sendiri. Setelah berhasil melewati ujian pertama dari Raksa Jati, Wira kini berdiri di depan prasasti bercahaya yang semakin terang. Tulisan-tulisan kuno yang sebelumnya tidak bisa ia pahami mulai membentuk pola yang lebih jelas, seolah-olah memberikan petunjuk ke tahap berikutnya. Tiba-tiba, suara dari dalam gua berbisik di telinganya. Kau telah membuktikan keteguhan hatimu, tetapi perjalanan ini belum selesai. Mantra dari Gunung Emas bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang pemahaman atas batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Wira menelan ludahnya. Ia tahu bahwa yang akan dihadapinya kali ini lebih dari sekadar bayangan ketakutan. Di tengah gua, sebuah gerbang batu perlahan muncul dari dalam tanah, diselimuti oleh kabut tebal yang mengalir seperti ombak di lautan. Gerbang itu dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang berkilauan dalam cahaya remang-remang. Wira bisa merasakan hawa dingin menusuk kulitnya, seperti tangan-tangan tak terlihat yang menariknya masuk. Ia menyadari bahwa ini bukan gerbang biasa,
Ini adalah pintu menuju alam arwah, tempat di mana roh-roh leluhur berdiam, dan di sanalah sebagian dari rahasia mantra ini tersembunyi. Raksa jati berdiri di sampingnya, menatap gerbang itu dengan mata yang penuh kehati-hatian. Di balik gerbang ini, kau akan menghadapi ujian yang lebih sulit, katanya dengan suara berat. Alam arwah bukanlah tempat bagi manusia biasa. Banyak yang masuk, tetapi hanya sedikit yang bisa kembali. Setiap roh di dalam sana akan menguji hatimu dengan berbagai cara. Kau harus tetap berpegang pada keyakinanmu, atau kau akan tersesat selamanya. Wira mengangguk perlahan. Ia memahami risiko yang ada, tetapi ia juga tahu bahwa mundur bukan lagi pilihan. Dengan langkah mantap, Wira melangkah ke depan dan menyentuh gerbang batu itu. Seketika, sebuah getaran hebat mengguncang gua, dan cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap mata, ia tidak lagi berada di dalam gua. Ia kini berdiri di sebuah dataran luas yang diselimuti kabut putih, dengan pepohonan hitam yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Udara di sana begitu hening, namun Wira bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak terlihat mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar di belakangnya. Kau telah memasuki alam arwah, Wira. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berjubah putih berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya penuh dengan ketenangan, namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang tak terukur. Namaku Resi Wulung, salah satu penjaga mantra Gunung Emas. Kau telah membuktikan keberanianmu, tetapi sebelum kau bisa melanjutkan perjalananmu, kau harus menjawab satu pertanyaan yang telah menentukan nasib banyak pencari sebelumnya. Wira menegakkan tubuhnya, menatap sang resi dengan penuh rasa hormat. Apa pertanyaannya, Resi? Tanyanya dengan suara mantap. Resi Wulung tersenyum tipis sebelum melangkah mendekat. Apa arti sejati dari kekuatan? Tanyanya dengan nada yang dalam. Banyak yang datang ke tempat ini dengan jawaban yang telah mereka yakini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahaminya. Wira terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Ia telah melihat banyak bentuk kekuatan selama hidupnya. Kekuatan senjata, kekuatan sihir, dan kekuatan kehendak manusia. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diukur secara sederhana. Setelah menarik napas dalam, ia menjawab, kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Ia bukan alat untuk menaklukkan, melainkan untuk melindungi dan menjaga keseimbangan. Resi Wulung menatapnya dengan sorot mata tajam sebelum akhirnya mengangguk. Kau telah memahami sesuatu yang banyak orang gagal mengerti, katanya dengan suara lembut. Namun, jawaban saja tidak cukup. Kau harus membuktikannya. Seketika, kabut di sekeliling mereka mulai berputar dengan cepat, membentuk sosok-sosok bayangan yang perlahan mengambil rupa orang-orang yang pernah Wira kenal. Ia melihat wajah ayahnya, gurunya, bahkan prajurit-prajurit yang telah gugur dalam pertempuran. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Beberapa terlihat marah, beberapa terlihat sedih, sementara yang lain hanya menatapnya dengan penuh harapan. Mereka adalah bagian dari perjalananmu, kata Resi Wulung. Mereka datang untuk menguji apakah hatimu tetap teguh, atau akan goyah di bawah beban masa lalu. Wira menggenggam tangannya erat. Ia tahu bahwa ujian ini akan menguji lebih dari sekadar kekuatannya. Ini akan menguji jiwanya. Di hadapan roh-roh yang kini mengelilinginya, Wira harus membuktikan bahwa ia layak untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus menghadapi bayangan masa lalunya, bukan dengan pedang atau sihir, tetapi dengan kebenaran yang ia yakini. Alam arwah tidak akan membiarkannya melanjutkan perjalanan begitu saja. Dan disinilah ia akan mengetahui apakah hatinya cukup kuat untuk mengungkap mantra dari Gunung Emas. Wira berdiri di tengah kabut tebal, dikelilingi oleh sosok-sosok dari masa lalunya. Wajah-wajah yang ia kenal, beberapa yang telah tiada, kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit ia mengerti. Ayahnya, seorang prajurit gagah yang gugur dalam pertempuran melawan musuh kerajaan, berdiri tegak di depannya. Di sebelahnya, gurunya yang telah mengajarkannya ilmu perang dan kebijaksanaan, menatapnya dengan mata penuh harapan. Namun, yang paling menyakitkan bagi Wira adalah sosok-sosok sahabat seperjuangannya, prajurit-prajurit yang pernah bertempur bersamanya tetapi tidak pernah kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah maju. Itu adalah Arya,
sahabat terdekat Wira yang telah gugur dalam peperangan melawan bangsa perompak di perbatasan. "Wira," katanya dengan suara yang bergema di udara kosong itu, "kenapa kau tidak menyelamatkanku? Kenapa kau membiarkan aku mati di medan perang?" Wira menelan ludahnya. Hatinya mencengkeram rasa bersalah yang telah lama ia simpan. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dari belakang Arya, sosok lain muncul. Kali ini seorang wanita muda bernama Sekar, yang pernah ia cintai namun terpaksa ia tinggalkan demi tugasnya sebagai prajurit. "Kau selalu berbicara tentang kehormatan dan pengorbanan," katanya dengan nada lembut, namun penuh luka. "Tapi apakah kau pernah bertanya, apakah pengorbananmu itu benar-benar berarti? Ataukah kau hanya lari dari perasaanmu sendiri?" Wira terdiam. Dadanya terasa semakin berat. Resi Wulung yang masih berdiri di sisi Wira, memperhatikan dengan tatapan tajam. "Ini adalah ujian jiwa," katanya. "Alam arwah tidak menguji kekuatan fisikmu, tetapi keberanianmu dalam menghadapi dirimu sendiri. Banyak yang berani menghadapi musuh di medan perang, tetapi sedikit yang mampu menghadapi bayangan dalam hatinya sendiri." Kata-kata itu menusuk ke dalam kesadaran Wira. Ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan untuk memahami makna mantra Gunung Emas. Wira menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap Arya, sahabatnya yang masih menunggu jawaban. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu," katanya dengan suara yang bergetar. "Aku bertarung sekuat yang aku bisa, tetapi aku bukan dewa. Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, aku membawa kenanganmu bersamaku, dan aku bersumpah bahwa setiap langkahku adalah untuk menghormati pengorbananmu." Arya menatap Wira dalam-dalam, lalu perlahan, ia tersenyum. Sosoknya mulai memudar, seolah-olah telah mendapatkan kedamaian. Sekar masih berdiri di sana, menatap Wira dengan mata yang dipenuhi perasaan yang belum terungkap. "Dan bagaimana dengan aku?" tanyanya. "Apakah kau benar-benar meninggalkan perasaanmu hanya untuk sebuah tugas?" Wira menggigit bibirnya. "Aku tidak pernah melupakanmu, Sekar," katanya akhirnya. "Tapi aku memilih jalan yang berbeda, karena aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus kulindungi. Aku tahu bahwa cintaku padamu bukanlah sesuatu yang bisa kulupakan, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus terus berjalan. Jika aku tetap berada di masa lalu, aku tidak akan pernah bisa melindungi orang-orang yang masih hidup." Sekar menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Aku mengerti, Wira," katanya dengan lembut. "Kau telah menemukan jawabanmu, dan aku tidak akan menahanmu lagi." Perlahan, sosoknya memudar bersama kabut, meninggalkan Wira sendirian di tengah ruang kosong itu. Resi Wulung melangkah maju, menepuk bahu Wira dengan penuh kebanggaan. "Kau telah lulus ujian ini, Wira," katanya. "Kau telah menghadapi bayangan masa lalumu dan menemukan kedamaian di dalam hatimu. Kini kau siap melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan menuju mantra Gunung Emas." Wira mengangguk, merasakan beban yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ia tahu bahwa masih banyak rintangan yang harus ia hadapi, tetapi kali ini, ia lebih siap dari sebelumnya. Perlahan, alam arwah mulai bergetar, dan cahaya terang muncul dari kejauhan. Pintu gerbang kembali terbuka, membawa Wira kembali ke dunia nyata. Perjalanannya belum selesai, tetapi kini ia telah memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang keberanian menghadapi dirinya sendiri. Setelah melewati ujian di alam arwah dan menghadapi bayangan masa lalunya, Wira kini kembali ke dunia nyata. Nafasnya masih memburu. Jantungnya berdetak kencang seolah baru saja berlari puluhan kilometer. Ia berdiri di depan gerbang batu yang kini mulai retak dan menghilang perlahan, seakan memberikan tanda bahwa perjalanan di alam arwah telah usai. Namun, perjalanan utamanya baru saja dimulai. Resi Wulung yang masih berdiri di sisinya menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kini kau telah lebih kuat dari sebelumnya, Wira," ucapnya. "Namun, untuk menemukan mantra sejati dari Gunung Emas, kau harus mencapai puncaknya." Wira mengangkat kepalanya, menatap puncak Gunung Emas yang menjulang tinggi di kejauhan. Gunung itu bukan gunung biasa, kabut tebal menyelimutinya, dan cahaya keemasan samar-samar terlihat berpendar di puncaknya.
Banyak mitos dan legenda yang mengatakan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak yang dapat mencapai puncak dan menerima rahasia yang tersembunyi di sana. Banyak yang telah mencoba, tetapi hanya sedikit yang kembali dengan selamat. Namun, Wira tidak memiliki pilihan lain. Ia telah berjalan sejauh ini, dan ia tidak akan menyerah sekarang. Dengan langkah mantap, Wira mulai mendaki. Jalan menuju puncak dipenuhi dengan bebatuan terjal dan jalur sempit yang berkelok-kelok. Setiap langkah yang ia ambil harus penuh dengan perhitungan, karena satu kesalahan kecil bisa membuatnya terjatuh ke jurang yang dalam. Angin dingin mulai berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan misterius yang seolah berasal dari gunung itu sendiri. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian. Gunung Emas tidak hanya menguji fisik, tetapi juga tekad dan keberanian. Setelah beberapa jam mendaki tanpa henti, Wira tiba di sebuah dataran kecil di tengah perjalanan. Di sana, ia menemukan sebuah batu besar dengan ukiran kuno yang tampaknya menceritakan kisah tentang para pencari mantra. Salah satu ukiran menggambarkan seorang pria yang terjatuh ke dalam jurang, sementara yang lain menunjukkan seorang wanita yang berjalan sendirian menuju cahaya. Wira menelusuri ukiran itu dengan jari-jarinya, mencoba memahami makna yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari atas, dan tanpa peringatan, bebatuan mulai berjatuhan dari tebing. Wira segera melompat ke samping, menghindari batu besar yang nyaris menghantamnya. Ia segera menyadari bahwa gunung ini bukan sekadar tempat biasa. Ia memiliki kesadaran sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun mencapainya dengan mudah. Namun, Wira tidak gentar. Ia menggenggam belatinya erat, menyiapkan diri untuk menghadapi rintangan yang mungkin akan datang. Ketika ia melanjutkan perjalanan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat apapun selain pepohonan tua yang berdiri sunyi. Namun, nalurinya mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Ia melangkah lebih hati-hati, bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari makhluk yang bersembunyi di balik kabut. Dan benar saja, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu tinggi, dengan tubuh kurus namun kekar, dan cakarnya panjang seperti belati. Wira mengenali makhluk ini dari kisah-kisah rakyat. Mereka adalah para bayangan gunung. Roh-roh tersesat yang tidak pernah berhasil mencapai puncak dan kini menghantui jalan bagi mereka yang mencoba mencapainya. Mereka adalah penjaga terakhir sebelum seseorang bisa mencapai puncak. Tanpa ragu, makhluk itu melompat ke arah Wira dengan kecepatan yang luar biasa. Wira segera menghindar ke samping, tetapi cakarnya berhasil menggores bahunya, membuat darah segar mengalir. Ia menahan rasa sakit itu dan mengayunkan belatinya, menebas udara di depan makhluk tersebut. Namun, bayangan gunung itu bergerak terlalu cepat, menghilang dan muncul kembali di tempat lain, seolah-olah ia adalah bagian dari kabut itu sendiri. Wira mengatur napasnya, mencoba mencari cara untuk mengalahkan lawannya. Ia mengingat pelajaran dari Resi Wulung tentang menghadapi musuh yang tak terlihat, bukan mengandalkan mata, tetapi hati dan naluri. Ia menutup matanya, mengabaikan segala suara yang mengganggunya, dan mulai merasakan aliran energi di sekelilingnya. Dalam sekejap, ia dapat merasakan kehadiran makhluk itu, dan ketika ia merasakan gerakannya, ia langsung menyerang dengan cepat. Belatinya menusuk tepat di dada bayangan gunung, membuat makhluk itu mengeluarkan suara jeritan nyaring sebelum perlahan menghilang menjadi kabut hitam. Wira menghela napas lega, menyadari bahwa ujian ini belum berakhir. Dengan luka di bahunya dan tubuh yang mulai lelah, ia kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ia tahu bahwa semakin dekat ia ke puncak, semakin besar rintangan yang harus ia hadapi. Namun, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Mantra dari Gunung Emas menantinya di atas sana, dan ia akan terus maju sampai ia menemukannya. Langkah-langkah Wira semakin berat seiring dengan bertambahnya ketinggian yang ia daki. Udara di sekitarnya semakin tipis, sementara hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Namun, bukan hanya dingin yang mengganggunya, kabut emas yang menyelimuti puncak Gunung Emas semakin pekat, menghalangi pandangannya. Cahaya-cahaya kecil berkilauan di antara kabut, seperti bintang-bintang yang jatuh dari langit dan menari di udara. Wira tahu bahwa ia semakin dekat dengan rahasia yang selama ini tersembunyi, tetapi ia juga menyadari bahwa tantangan terbesar mungkin masih menantinya di balik kabut ini. Ketika ia melangkah lebih jauh,
Ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah. Suara-suara itu terdengar familiar, seperti suara orang-orang yang pernah ia kenal. Beberapa suara terdengar lembut, penuh kasih sayang, sementara yang lain penuh dengan kemarahan dan tuntutan. "Wira, kenapa kau meninggalkan kami? Wira, apakah kau yakin jalan ini benar? Kau tidak akan menemukan apa yang kau cari." Bisikan-bisikan itu semakin lama semakin kuat, menggema di pikirannya seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Wira menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian Gunung Emas. Gunung ini tidak hanya menguji kekuatan fisik dan keberanian, tetapi juga keteguhan hati. Jika ia membiarkan pikirannya terganggu, ia bisa tersesat selamanya di dalam kabut ini. Ia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia harus tetap fokus. Ia harus mengingat alasan mengapa ia datang ke tempat ini. Saat ia kembali membuka matanya, kabut di sekelilingnya mulai bergerak seperti gelombang, membentuk jalan setapak yang bercahaya. Ia mengikuti jalan itu dengan hati-hati, hingga akhirnya ia tiba di sebuah dataran luas yang tersembunyi di tengah puncak gunung. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah candi emas berdiri megah di hadapannya, dikelilingi oleh patung-patung raksasa yang menggambarkan para leluhur kuno. Di tengah candi itu, terdapat sebuah altar dengan sebuah kitab kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Wira mendekat dengan hati-hati, merasa bahwa ini adalah titik akhir dari perjalanannya. Namun, sebelum ia bisa menyentuh kitab itu, suara berat menggema di seluruh tempat. "Berhenti!" Wira menoleh dengan cepat dan melihat seorang pria tua berjubah emas muncul dari dalam candi. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang tak terukur. Ia berjalan dengan tenang, seolah-olah udara sendiri yang membawanya melayang di atas tanah. "Kau telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai tempat ini, Wira," kata pria tua itu. "Tetapi sebelum kau mengambil kitab ini, kau harus menjawab satu pertanyaan terakhir." Wira menegakkan tubuhnya, menatap pria itu dengan penuh rasa hormat. "Apa pertanyaannya, Guru?" tanyanya. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Apa yang akan kau lakukan dengan kekuatan yang akan kau dapatkan?" Wira terdiam. Ia tahu bahwa jawaban ini bukan sekadar formalitas. Gunung Emas tidak akan memberikan rahasianya kepada mereka yang tidak memiliki tujuan yang benar. Ia bisa saja menjawab bahwa ia ingin menjadi kuat, atau bahwa ia ingin melindungi negerinya, tetapi ia tahu bahwa jawaban itu tidak cukup. Ia harus mengatakan sesuatu yang benar-benar berasal dari hatinya. Setelah berpikir beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Aku tidak mencari kekuatan untuk diriku sendiri. Aku mencari pemahaman. Aku ingin tahu apa arti sebenarnya dari kebijaksanaan yang diwariskan oleh para leluhur. Kekuatan tanpa pemahaman hanyalah kehancuran. Tetapi dengan kebijaksanaan, kekuatan bisa menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dunia." Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata tajam, lalu perlahan mengangguk. "Jawabanmu menunjukkan bahwa hatimu telah terbuka untuk kebenaran," katanya. "Tetapi kata-kata saja tidak cukup. Kau harus membuktikannya dengan tindakanmu." Ia kemudian mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kitab emas itu melayang dari altar dan perlahan terbuka di depan Wira. Cahaya keemasan menyelimuti sekelilingnya, dan dalam sekejap, ia merasa pikirannya dipenuhi dengan pengetahuan yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Mantra dari Gunung Emas bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar sihir. Ia adalah pemahaman tentang keseimbangan antara manusia dan alam, antara kehidupan dan kematian, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Mantra ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebuah warisan yang harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Wira merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah jiwanya telah diubah selamanya. Ketika cahaya keemasan mulai meredup, pria tua itu tersenyum. "Kini kau adalah bagian dari warisan Gunung Emas," katanya. "Gunakan pengetahuan ini dengan bijak, Wira. Dunia akan selalu membutuhkan penjaga yang mampu menjaga keseimbangan." Wira mengangguk, merasakan beban yang baru, tetapi juga merasa bahwa ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Saat ia melangkah keluar dari candi, kabut emas yang menyelimuti puncak gunung perlahan mulai menghilang, memperlihatkan pemandangan dunia yang terbentang luas di bawahnya.
Wira menatap Cakrawala dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanannya belum selesai, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak hanya mencari kekuatan, ia mencari pemahaman, dan ia telah menemukannya. Wira berdiri di tepi puncak Gunung Emas, menatap dunia yang terbentang luas di hadapannya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan udara segar dari lembah-lembah di bawah sana. Cahaya keemasan yang tadi menyelimuti gunung perlahan-lahan mulai memudar, seolah-olah memberikan restu bagi mereka yang telah berhasil melalui ujian. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah berubah. Ia bukan lagi seorang prajurit biasa yang hanya mencari kekuatan. Ia kini adalah seorang penjaga warisan yang telah menerima mantra kuno dari Gunung Emas. Namun, perjalanan ini belum usai. Ada tugas yang harus ia selesaikan, ada tanah air yang harus ia lindungi. Dengan hati yang penuh tekad, Wira mulai menuruni gunung. Perjalanan turun terasa berbeda dari perjalanan naik. Tidak ada lagi bayangan atau suara-suara yang membisikkan keraguan kepadanya. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya telah dilepaskan. Namun, di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ujian sebenarnya baru akan dimulai ketika ia kembali ke dunia nyata. Mantra yang telah ia terima bukan sekadar rahasia yang bisa ia simpan sendiri, tetapi sebuah warisan yang harus ia gunakan untuk kebaikan. Saat ia melewati hutan lebat di kaki gunung, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Burung-burung yang biasanya berkicau dengan riang kini diam membisu. Udara yang seharusnya sejuk kini terasa panas dan berat. Langkah kakinya semakin cepat. Matanya awas memperhatikan sekeliling. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan penyebabnya. Sekelompok prajurit bersenjata sedang berkemah di perbatasan desa, dan dari bendera yang mereka bawa, Wira langsung mengenali mereka sebagai pasukan kerajaan yang telah lama menjadi ancaman bagi rakyatnya. Dengan hati-hati, Wira mendekat dan mengamati mereka dari balik pepohonan. Ia menghitung ada sekitar 20 orang. Semuanya bersenjata lengkap dengan tombak dan pedang yang terhunus. Dari percakapan mereka, Wira menyadari bahwa mereka sedang merencanakan serangan ke desanya. "Kita serang saat matahari terbit," kata salah satu pemimpin mereka. "Tidak akan ada yang bisa menghentikan kita. Desa itu kaya akan sumber daya, dan raja menginginkan semuanya." Mendengar kata-kata itu, darah Wira mendidih. Setelah perjalanan panjang yang ia tempuh untuk memahami kebijaksanaan, kini ia kembali dihadapkan pada ketidakadilan yang nyata di hadapannya. Namun, ia tahu bahwa bertarung secara langsung melawan pasukan sebanyak itu bukanlah pilihan yang bijak. Ia tidak bisa mengandalkan kekuatan semata, tetapi harus menggunakan kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari mantra Gunung Emas. Ia kembali mengingat ajaran Resi Wulung tentang keseimbangan dan strategi. Melawan mereka secara langsung hanya akan membuat dirinya kalah, tetapi jika ia menggunakan keadaan sekelilingnya sebagai sekutu, ia mungkin bisa mengubah keadaan. Wira menutup matanya sejenak, merasakan energi di sekitarnya. Ia mulai mengingat ajaran dalam kitab emas yang ia dapatkan di puncak gunung. Salah satu mantra yang tertulis di dalamnya berbicara tentang bagaimana seseorang bisa menyatu dengan alam, menggunakan kekuatan alam sebagai perpanjangan dirinya. Dengan tenang, ia mulai merapalkan doa kuno yang berbahasa leluhur. Dalam sekejap, udara di sekitarnya mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang, dedaunan berguguran, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pasukan kerajaan yang sedang beristirahat di perkemahan mulai merasa gelisah. Api unggun mereka tiba-tiba padam tanpa sebab, kuda-kuda mereka meringkik ketakutan, dan udara di sekitar mereka menjadi dingin. Salah satu prajurit bangkit dengan panik. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini," teriaknya. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, suara gemuruh semakin dekat. Dari balik pepohonan, seekor kawanan rusa liar berlari dengan kecepatan tinggi, mengarah langsung ke tengah perkemahan. Pasukan itu terkejut dan mulai berlarian menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka tersungkur terkena tanduk rusa, sementara yang lain terjatuh ke tanah akibat kepanikan. Wira melihat ini sebagai kesempatan. Ia melompat keluar dari persembunyiannya, menyerang beberapa prajurit yang masih berdiri dengan cepat dan efektif. Dengan menggunakan teknik bertarung yang ia pelajari dari Resi Wulung, ia berhasil melumpuhkan beberapa prajurit tanpa harus membunuh mereka. Ia ingin memberi mereka peringatan, bukan menciptakan pertumpahan darah yang tidak perlu. Saat pemimpin pasukan mencoba melarikan diri, Wira menebas tali yang menggantung di sebuah pohon tua,
menjatuhkan cabang besar tepat di jalur pelariannya. Pemimpin itu tersungkur dan mencoba mengambil pedangnya, tetapi Wira sudah lebih cepat. Ia menempatkan belatinya di leher pria itu. "Pergilah dari tempat ini," kata Wira dengan suara dingin. "Jika kau dan pasukanmu kembali, kalian tidak akan dibiarkan hidup." Pemimpin itu menatapnya dengan ketakutan, lalu mengangguk cepat. "Baik-baik, kami akan pergi," katanya terbata-bata. Pasukan yang tersisa segera membantu pemimpinnya berdiri, lalu dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan perkemahan, berlari ke arah hutan yang lebih dalam. Wira menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Raja yang mengirim mereka pasti akan mengirim pasukan yang lebih banyak jika ia tahu bahwa rencananya telah digagalkan. Namun, untuk saat ini, ia telah menyelamatkan desanya dari kehancuran. Dengan langkah mantap, Wira berjalan menuju desa. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga warisan baru saja dimulai. Ia tidak hanya harus melindungi tanah airnya, tetapi juga mengajarkan kebijaksanaan yang telah ia pelajari kepada orang-orang di sekitarnya. Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan agar dunia tetap harmonis. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Sinarnya perlahan menyingkap kegelapan yang masih menyelimuti desa. Wira berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke rumah-rumah penduduk. Matanya mengamati dengan seksama. Desa itu tampak damai, tetapi ia tahu bahwa bahaya masih mengintai. Raja yang mengirim pasukan semalam pasti akan mendengar kegagalan mereka, dan itu berarti balasan yang lebih besar akan segera datang. Namun, di dalam dadanya, Wira tidak merasakan ketakutan. Ia telah menerima takdirnya sebagai penjaga warisan Gunung Emas, dan itu berarti ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Saat ia menuruni bukit dan memasuki desa, penduduk mulai berdatangan. Beberapa dari mereka menyapanya dengan penuh rasa hormat, sementara yang lain menatapnya dengan kagum. Kabar tentang bagaimana ia mengusir pasukan kerajaan telah menyebar, dan kini mereka melihatnya bukan hanya sebagai seorang pemuda biasa, tetapi sebagai seorang pelindung yang telah dipilih oleh takdir. Seorang pria tua yang mengenakan jubah sederhana berjalan mendekatinya. "Wira," katanya dengan suara bergetar, "kau telah menyelamatkan desa ini. Kami semua berhutang nyawa kepadamu." Wira menggeleng dengan rendah hati. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan," jawabnya. "Tapi bahaya belum berakhir. Kita harus bersiap jika mereka datang kembali." Pria tua itu, yang dikenal sebagai Ki Dharma, mengangguk pelan. Ia adalah sesepuh desa, seseorang yang dihormati oleh semua orang karena kebijaksanaannya. "Kau benar," katanya. "Tapi kita hanyalah orang-orang desa yang tidak terbiasa berperang. Bagaimana kita bisa bertahan melawan pasukan kerajaan?" Wira berpikir sejenak. Desa ini mungkin tidak memiliki prajurit terlatih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, persatuan dan kecintaan terhadap tanah mereka. Jika mereka bisa memanfaatkan lingkungan dan bekerja sama, mereka bisa menghadapi ancaman yang lebih besar. "Kita tidak perlu melawan mereka dengan kekuatan," kata Wira, "tetapi dengan kecerdikan dan ketahanan. Gunung ini telah melindungi kita selama berabad-abad, dan kita bisa menggunakannya sebagai perisai." Ia kemudian mulai mengajarkan para pemuda desa cara bertahan dan bertarung jika terjadi serangan. Tidak dengan senjata tajam, tetapi dengan jebakan dan strategi. Mereka belajar bagaimana menggunakan pepohonan untuk menciptakan barikade alami, bagaimana memanfaatkan sungai sebagai jalur perlindungan, dan bagaimana bekerja sama untuk mengelabui musuh. Semangat mereka membara, karena mereka tahu bahwa mereka tidak hanya mempertahankan rumah mereka, tetapi juga kehormatan leluhur mereka. Namun, di tengah persiapan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pengelana tua datang ke desa dengan membawa kabar buruk. "Aku datang dari ibu kota," katanya, napasnya tersengal. Raja telah mendengar tentang kekalahan pasukannya. Ia marah besar, dan kini ia mengirim pasukan yang jauh lebih besar. Mereka akan tiba dalam beberapa hari. Suasana di desa langsung berubah. Ketegangan menyelimuti udara, dan beberapa penduduk mulai panik. Ki Dharma menatap Wira dengan mata penuh harapan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Wira menghela napas panjang. Ia tahu bahwa pilihan mereka semakin sempit. Jika mereka bertahan di desa,
mereka bisa dihancurkan. Tetapi jika mereka melarikan diri, mereka akan kehilangan segalanya. Ia menatap ke arah gunung emas di kejauhan, tempat yang telah memberinya kebijaksanaan. Dan di sanalah ia menemukan jawabannya. Kita akan membawa mereka ke gunung, kata Wira akhirnya. Gunung emas bukan hanya tempat legenda, tetapi juga benteng alami yang bisa melindungi kita. Di sana, kita bisa bertahan lebih lama dan menggunakan keunggulan medan untuk melawan mereka. Para penduduk terdiam sejenak, lalu mulai mengangguk. Mereka tahu bahwa Wira bukanlah orang biasa. Ia telah melewati ujian gunung itu dan kembali dengan pengetahuan yang luar biasa. Jika ada seseorang yang bisa memimpin mereka keluar dari bahaya, maka orang itu adalah Wira. Dengan segera, persiapan dimulai. Mereka mengemasi barang-barang penting, membawa persediaan makanan, dan mempersiapkan jalur untuk mendaki gunung. Wira memimpin di depan, memastikan bahwa semua orang bergerak dengan cepat tetapi tetap aman. Malam itu, mereka meninggalkan desa yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun, berjalan dalam diam menuju tempat perlindungan yang telah disediakan oleh leluhur mereka. Saat mereka mendekati kaki gunung, Wira menoleh ke belakang dan melihat nyala api dari kejauhan. Itu adalah pasukan kerajaan yang telah tiba di desa dan membakar rumah-rumah mereka. Kemarahan berkecamuk di dadanya, tetapi ia menahannya. Ini bukan saatnya untuk membiarkan emosi menguasai dirinya. Yang paling penting sekarang adalah memastikan keselamatan rakyatnya. Ia menguatkan tekadnya dan melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan malam, membawa mereka ke dalam perlindungan gunung emas. Namun, jauh di dalam hatinya, Wira tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru permulaan dari perang yang sesungguhnya. Sebuah perang yang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan. Gunung emas kini menjadi benteng terakhir bagi Wira dan penduduk desa yang mencari perlindungan. Cahaya bulan yang redup menyelimuti jalur sempit berbatu yang mereka lalui, sementara desir angin malam membawa bisikan pepohonan yang berayun pelan. Gunung ini bukan sekadar tempat persembunyian, tetapi juga medan pertempuran yang harus mereka manfaatkan. Wira berdiri di puncak bukit kecil, mengamati pasukan kerajaan yang telah membakar desanya. Mereka membawa obor menyala, menerangi kegelapan malam dengan cahaya oranye yang mencekam. Mata Wira menajam, dan pikirannya mulai bekerja dengan cepat. Pasukan kerajaan berjumlah lebih banyak, lebih terlatih, dan lebih bersenjata. Namun, mereka tidak mengenal medan gunung emas seperti Wira dan penduduk desa lainnya. Gunung ini memiliki jalur tersembunyi, lembah-lembah curam, dan gua-gua yang bisa dijadikan tempat berlindung atau perangkap. Ia menghela napas dalam, menyadari bahwa kemenangan tidak datang dari kekuatan belaka, tetapi dari strategi dan keberanian. Ki Dharma mendekatinya dengan wajah penuh harap. "Apa rencanamu, Wira?" tanyanya lirih. Wira menoleh ke arah penduduk yang berkumpul di belakangnya. Mereka semua menggantungkan harapan kepadanya. Ia tidak bisa mengecewakan mereka. "Kita akan menggunakan gunung ini sebagai perisai," jawabnya mantap. "Kita tidak akan melawan mereka secara langsung, tetapi kita akan membuat mereka tersesat, kelelahan, dan kehilangan arah di tengah kegelapan malam." Para pemuda desa, yang sebelumnya telah dilatih Wira dalam teknik bertahan, segera membagi tugas. Beberapa dari mereka mulai menyiapkan jebakan di jalur utama, menggali lubang yang ditutupi dedaunan dan batu-batu licin yang bisa membuat pasukan musuh tergelincir. Yang lain menyiapkan tali dan batang pohon yang bisa dijatuhkan dari tebing curam. Para wanita dan anak-anak dibawa lebih jauh ke dalam gua-gua tersembunyi, tempat di mana mereka bisa tetap aman. Malam itu, ketegangan terasa begitu kuat. Wira berdiri di antara pepohonan, mengamati gerak-gerik musuh dari kejauhan. Pasukan kerajaan mulai mendaki gunung dengan hati-hati. Obor mereka berkedip-kedip di kejauhan. Mereka tampak percaya diri, mengira bahwa penduduk desa hanyalah sekelompok orang lemah yang tidak tahu cara bertahan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju perangkap yang telah disiapkan dengan cermat. Langkah pertama dalam rencana Wira berhasil dengan baik. Saat pasukan musuh mulai memasuki jalur sempit yang berbatu, para pemuda desa yang bersembunyi di balik semak-semak mulai menggerakkan tali yang telah mereka pasang. Batu-batu besar bergulir dari atas bukit, menghantam pasukan yang berada di bawahnya. Jeritan terdengar di udara saat beberapa dari mereka terguling ke dalam jurang. Yang lainnya panik dan mulai bergerak mundur,
hanya untuk terperosok ke dalam lubang-lubang yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, pasukan kerajaan tidak sepenuhnya bodoh. Mereka segera menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan acak, tetapi strategi yang disengaja. Pemimpin mereka, seorang panglima perang yang dikenal sebagai Ranggalawe, mengangkat pedangnya dan berteriak, "Jangan gentar, ini hanyalah taktik pengecut. Terus maju." Mendengar perintah itu, pasukan kembali mengatur barisan dan mulai mendaki dengan lebih hati-hati. Wira mengamati situasi dengan cermat, tahu bahwa ia harus mengubah taktik jika ingin tetap mengendalikan keadaan. Ia memberi isyarat kepada sekelompok pemuda untuk bergerak ke bagian timur gunung, tempat di mana jalur lebih curam dan lebih sulit dilewati. Dari sana, mereka mulai menyalakan obor di beberapa titik, menciptakan ilusi bahwa ada lebih banyak orang yang berjaga. Pasukan kerajaan melihat cahaya itu dan mengira bahwa mereka akan dikepung. Kebingungan mulai melanda mereka, dan itulah yang diharapkan Wira. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan kerajaan telah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Mereka kelelahan, beberapa terluka, dan banyak yang mulai kehilangan semangat. Ranggalawe mengamati keadaan pasukannya dan akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ia menatap ke arah puncak gunung, di mana Wira berdiri dengan tenang. "Siapa dia sebenarnya?" gumamnya. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara gemuruh terdengar dari balik hutan. Wira telah mengatur jebakan terakhirnya. Batang-batang pohon besar yang diikat dengan tali akhirnya dilepaskan, menggelinding menuruni bukit dengan kecepatan tinggi. Pasukan kerajaan yang tersisa terkejut dan berusaha menghindar, tetapi banyak dari mereka yang tertimpa dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Ranggalawe menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pertempuran ini tanpa kehilangan lebih banyak orang. Dengan berat hati, ia mengangkat tangan dan memberikan sinyal mundur. "Kita akan kembali ke ibu kota," katanya dengan suara berat. Tapi ini belum selesai. Dengan wajah penuh kekalahan, pasukan kerajaan berbalik dan mulai menuruni gunung. Wira menghela napas lega, tetapi ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangannya. Raja tidak akan tinggal diam setelah mengetahui bahwa pasukannya telah dikalahkan oleh penduduk desa dan seorang pemuda yang membawa mantra dari Gunung Emas. Namun, untuk saat ini, mereka telah menang. Gunung Emas masih berdiri tegak, melindungi mereka seperti yang telah dilakukan selama berabad-abad. Dengan langkah tenang, Wira berjalan kembali ke tengah desa yang kini berada di lereng gunung. Penduduk menyambutnya dengan sorak-sorai, tetapi ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Takdirnya sebagai penjaga warisan baru saja dimulai, dan perjalanan ini belum berakhir. Matahari mulai merangkak naik di ufuk timur, menyinari puncak Gunung Emas dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Udara pagi yang sejuk membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang masih segar setelah pertempuran semalam. Penduduk desa yang berlindung di balik bebatuan dan gua-gua perlahan keluar. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan, tetapi juga kelegaan. Mereka telah bertahan. Mereka telah melawan dan menang melawan pasukan kerajaan yang ingin menghancurkan mereka. Wira berdiri di sebuah tebing tinggi, menatap ke arah desa yang kini hanya tinggal puing-puing. Asap masih mengepul dari beberapa rumah yang telah dibakar, dan tanah yang dulu menjadi tempat mereka tumbuh kini menjadi saksi bisu dari kebrutalan para prajurit raja. Hatinya bergejolak antara kemarahan dan kesedihan. Ia telah berjuang untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, tetapi harga yang harus dibayar begitu tinggi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ki Dharma mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Wira. "Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Nak," katanya dengan suara yang penuh kebanggaan. "Kau bukan lagi pemuda biasa. Kau adalah pelindung Gunung Emas, penjaga warisan leluhur yang akan selalu dikenang." Wira menoleh, matanya dipenuhi kebingungan. "Tapi ini belum berakhir, Ki. Raja pasti akan mengirim lebih banyak pasukan. Aku tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Ki Dharma mengangguk pelan. "Benar," katanya. "Tapi kita juga tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus membangun kembali desa kita, menguatkan pertahanan kita, dan bersiap untuk segala kemungkinan." Ia menatap Wira dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa pemuda itu memahami tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. "Dan kau, Wira,
harus menerima takdir ini sepenuhnya. Wira terdiam sejenak. Ia mengingat perjalanannya, bagaimana ia menemukan kitab mantra di dalam gunung emas, bagaimana ia belajar memahami kekuatan yang tersembunyi di baliknya, dan bagaimana ia akhirnya menjadi seseorang yang dipercaya oleh seluruh desa untuk melindungi mereka. Takdir memang telah memilihnya, tetapi kini ia menyadari bahwa ia juga harus memilih untuk menerima takdir itu. Dengan tekad yang baru, Wira mulai merancang rencana ke depan. Ia mengumpulkan para pemuda desa dan mulai melatih mereka lebih giat. Jika raja mengirim lebih banyak pasukan, mereka harus lebih siap dari sebelumnya. Mereka mempelajari taktik gerilya, memanfaatkan medan gunung yang sulit untuk mengalahkan musuh dengan kecerdikan, bukan hanya kekuatan. Penduduk desa lainnya mulai membangun kembali rumah-rumah mereka, tetapi kali ini dengan pertahanan yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menjadi korban. Namun, jauh di dalam gua tempat kitab mantra ditemukan, sebuah kekuatan lain mulai bangkit. Batu-batu yang mengukir simbol-simbol kuno mulai bergetar, dan energi mistis memenuhi udara. Wira merasakan getarannya bahkan dari kejauhan, seolah-olah gunung itu sendiri sedang berbicara padanya. Ia tahu bahwa waktunya untuk kembali ke dalam gua telah tiba. Di malam yang sunyi, ditemani oleh Ki Dharma, Wira kembali memasuki gua tempat ia pertama kali menemukan kitab mantra. Cahaya redup dari obor yang ia bawa memantulkan bayangan aneh di dinding gua, membuat suasana semakin mistis. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan tempat kitab itu dulu berada. Kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Batu di bawah kakinya mulai bersinar, dan suara bergema memenuhi ruangan. "Wahai penjaga baru, apakah kau telah siap menerima warisan sejati dari Gunung Emas?" Suara itu terdengar dalam, seolah datang dari dasar bumi. Wira menelan ludah, lalu mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku siap," katanya dengan suara mantap. Seketika, cahaya keemasan melingkupinya, mengalir ke dalam tubuhnya, memenuhi setiap inci jiwanya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ki Dharma yang menyaksikan dari kejauhan menutup matanya, merasakan getaran energi yang sangat kuat. Ia tahu bahwa Wira telah benar-benar menjadi bagian dari Gunung Emas, bahwa ia bukan lagi hanya seorang pemuda biasa, tetapi seorang penjaga yang sesungguhnya. Saat cahaya perlahan meredup, Wira membuka matanya, dan di dalamnya terdapat cahaya emas yang berkilauan. Ia telah menerima takdirnya sepenuhnya. Ia bukan lagi hanya Wira, pemuda desa yang menemukan kitab mantra. Ia kini adalah Wira sang penjaga Gunung Emas, pewaris kekuatan leluhur, dan harapan terakhir bagi rakyatnya. Perjuangan belum berakhir, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sendiri. Gunung ini akan selalu bersamanya, seperti ia akan selalu bersama rakyatnya. Di kejauhan, angin berhembus membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah terhubung dengan warisan Gunung Emas. Sebuah legenda baru telah lahir, dan kisah Wira akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan takdir yang akhirnya menemukan jalannya sendiri.